Kalian ingat di keluarga Lin, laki-laki yang diutamakan, kalian lahir sebagai laki-laki, maka kalian sudah ditakdirkan menjadi kebanggaan. Keluarga Lin, boleh belajar ilmu tombak keluarga Lin. Semua wanita di keluarga Lin adalah untuk kalian batu loncatan menuju jalan kejayaan. Siapa di sana? Ada wanita yang belajar diam-diam. Tangkap dia. Cepat tangkap dia. Cepat tangkap dia. Tangkap dia. Dasar gadis nakal. Kau berani curi belajar ilmu bela diri? Melanggar aturan keluarga. Kenapa cuma laki-laki yang boleh belajar? Perempuan cuma boleh melayani laki-laki. Aku tidak terima. Kau memang terlahir rendah. Tangkap dia. Hukum sesuai aturan keluarga. Tidak kusangka tempat terpencil seperti kota sungai ini masih punya pemandangan seperti ini. Siapa sangka dewa tombak wilayah selatan yang termasyhur akan tinggal menyepi di sini. Di sana. Meskipun tidak melihat wajahnya jelas, tapi jatuh dari sini. Pasti tidak akan selamat. Ayo kita pergi. Ini. Anak ini jatuh dari tebing setinggi 10.000 meter sama sekali tidak terluka. Ronongku, ini tubuh suci bela diri. Muridku, kemampuan bela dirimu jauh sekali dibandingkan gurumu dulu. Tombak ini terbuat dari besi hitam berusia 1000 tahun, beratnya 1000 kati. Setiap kali bertanding nanti, kamu wajib menggunakannya sebagai senjata, tidak boleh diganti. 1000 kati. Aduh, aku belum bekerja hari ini, guru-bu guru, aku harus kembali ke klan dulu. Gadis ini sudah berlatih bela diri 10 tahun. Tidak hanya mewarisi ilmu sepenuhnya, sudah tak terkalahkan di wilayah selatan. Kekuatannya sekarang, bahkan aku pun terluka olehnya. Ya, bakat bela diri yang pesat ini pantas disebut tubuh suci bela diri. Meskipun dia menjadi sangat kuat nanti, dia tetap harus memanggilku guru. Mana ada guru seperti kamu, sengaja menggunakan tombak besi hitam untuk menekan murid sendiri. Dunia ini perempuan sering diremehkan. Di kalangan keluarga besar kebanyakan dijadikan budak dan pelayan. Karena itu jalannya pasti tidak mudah. Pedang tajam berasal dari asahan. Aku juga sama demi kebaikannya. Bakat ini, kuali uji bakat, adalah milik penguasa wilayah selatan peninggalan kuil puncak bela diri ditempa dari meteor luar angkasa sangat keras. Hanya jenius bela diri sejati yang bisa meninggalkan jejak di atasnya. Bahkan ketua kuil puncak bela diri hanya mampu meninggalkan satu bekas telapak tangan, apalagi kamu.
Perapian batu ini tidak ada yang istimewa. Seperti tahu, entah apa yang mereka kerumuni. Dengar ya, menikahkannya adalah keputusan keluarga. Tidak ada yang bisa melanggar. Bu, ada apa? Ada apa? Kabar baik. Lin Feichu, keluarga telah memutuskan untuk menikahkanmu dengan Tuan Muda Zhao sebagai selir. Cepatlah bersyukur. Menikah menjadi selir? Ketua klan, jangan. Tuan Muda Zhao tidak hanya nakal tapi juga kejam. Dia sudah membunuh 3 selir sebelumnya. Jangan biarkan Fei Shui menikah dengannya. Bu. Sudah aku bilang ini keputusan keluarga. Lagi pula, perempuan, selain mengerjakan tugas-tugas kecil, inilah satu-satunya kontribusi yang bisa kalian berikan untuk keluarga. Besar. Sekarang di kota sungai, keluarga Wang sangat berkuasa, menutupi langit dengan satu tangan. Hanya dengan bersekutu dengan keluarga Zhao, keluarga Lin bisa bertahan. Kalian? Bu, jangan dengarkan mereka. Aku tidak mau menikah. Menikah atau tidak, itu bukan urusanmu. Berkorban untuk keluarga adalah takdir kalian para wanita. Ini bukan takdirku. Flaws, ternyata kau bisa bela diri. Berani melanggar aturan keluarga, belajar bela diri diam-diam. Kamu berani melanggar aturan keluarga, belajar ilmu bela diri secara diam-diam. Fei Shui belajar ilmu bela diri secara diam-diam. Mana mungkin? Orang, kemari. Tangkap orang yang melanggar aturan keluarga ini, perempuan rendah yang belajar ilmu bela diri secara diam-diam. Perempuan kurang ajar. Hari ini aku akan dengan tanganku sendiri memotong urat tangan dan kakimu lalu menggantungmu di tiang bendera di lapangan latihan. Biar semua orang tahu akibatnya jika perempuan belajar ilmu bela diri diam-diam. Ketua keluarga ini pasti kesalahpahaman Fei Shui tidak akan melanggar aturan keluarga. Enyahlah, setelah aku menyelesaikannya akan aku urus juga kau. Bahkan seorang anak perempuan pun tidak bisa dididik. Berani menyentuh ibuku, aku akan habis-habisan denganmu. Berhenti semuanya. Kakak, Qing Feng, apa yang kau lakukan? Apa kau tahu dia melanggar aturan keluarga dan tidak dapat diampuni? Apa kau masih mau membelanya? Paman, bukan maksudku begitu. hanya besok adalah kuil puncak bela diri yang diadakan 10 tahun sekali. Seleksi penerimaan murid. Kuil puncak bela diri memerintahkan Agar semua anggota keluarga yang belajar ilmu bela diri harus ikut serta. saat ini Fei Shui sudah memenuhi syarat. Jika besok dia tidak muncul di tempat seleksi, maka kuil puncak bela diri pasti akan karena kita melanggar aturan mencabut hak keluarga Lin. Itu tidak boleh. Keluarga Wang dulu karena 10 tahun yang lalu ada yang masuk ke kuil puncak bela diri, sehingga mereka menekan kita sampai susah bernapas. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Meskipun dia anggota keluarga, tetapi sebagai perempuan naik ke atas pasti akan memalukan. Tapi karena sudah begini tidak ada cara lain. Baiklah. Lin Feixui, hari ini aku maafkan dulu. Tapi aku peringatkan kau. Setelah seleksi ini selesai, aku akan tetap sesuai aturan keluarga memotong urat tangan dan kakimu. Fei Shui, kau tidak apa-apa? Ibu, ini semua salahku. Nak, Qing Feng hari ini sungguh terima kasih banyak. Fei Shui, cepat ucapkan terima kasih pada kakakmu. Jangan berterima kasih dulu. Soal ini belum selesai. Seleksi besok. Sangat penting jika Fei Shui tampil baik. Bisa dilirik oleh kuil puncak bela diri. Diterima sebagai murid, maka semua masalah akan teratasi. Lagi pula kuil puncak bela diri adalah penguasa wilayah selatan. Memimpin 13 provinsi. Status muridnya, Tentu sangat mulia, tapi jika gagal, maka Fei Shui, tangan dan kakimu. Aku pasti bisa. Seleksi besok adalah yang terpenting, Qing Feng, kau harus siap sedia. Ya, Paman 3. tenang saja, kakak-kakakku ini putra pertama keluarga Lin, jenius nomor 1. Meraih juara pertama sangat mudah. Ketua klan tidak baik. Kuali uji bakat entah dihancurkan oleh siapa. Apa? Kuali ini adalah milik kuil puncak bela diri. Konon bahkan kepala kuilnya hanya bisa meninggalkan satu bekas telapak tangan dan tidak bisa menghancurkannya. Orang ini bisa melakukannya. Ini terlalu mengerikan. Kepala kuil ini adalah cucu murid Dewa Tombak yang legendaris, kekuatannya tak terduga.
Kuil Puncak Bela Diri sudah memerintahkan setiap keluarga mencari orang ini. Keluarga mana yang menemukan akan langsung diberikan kepada keluarga itu 10 kuota murid tambahan. Seleksi tiap provinsi kuil Puncak Bela Diri hanya menerima 1 orang, sekarang sekaligus memberi 10 kuota. Segera kerahkan semua kekuatan untuk mencari, pasti temukan orang ini. Begitu kita dekat dengannya, keluarga Lin pasti akan makmur dan jaya. Kalian sudah menemukan orang yang memecahkan kuali pengujian itu? Sudahlah, belum ada kabar sama sekali. Sepertinya kekuasaan yang luar biasa ini dan semuanya tidak akan kita dapatkan. Yupa, sepertinya bukan hanya kita, keluarga lain juga tidak menemukan orang itu. Penerimaan murid kali ini kenapa ada wanita yang datang? Kamu dari keluarga mana? Nyahlah. Meskipun kuil Puncak Bela Diri menetapkan penerimaan murid boleh pria maupun wanita, tapi di zaman sekarang tetaplah laki-laki lebih utama daripada perempuan. Seorang wanita ikut serta, bukankah itu hanya jadi bahan tertawaan? Cantik. Sengaja ikut apa memang ingin menarik perhatianku, ha? Pinggangnya bagus. Pantatnya juga besar, pasti bisa punya anak laki-laki gempal. Kalian. Jangan gegabah. Kalau kamu bertindak sekarang itu akan melanggar aturan seleksi. Keluarga Lin sungguh mempermalukan para leluhur. Membiarkan seorang wanita ikut pertandingan itu berarti mau menyerah? Anjing tua Wang, kau hina perempuan itu, aku tak peduli. Tapi kau berani menghina keluarga Lin kami, aku akan ambil nyawa anjingmu. Nah, karena orang-orang ini begitu sombong sekali, nanti jangan kasihan, langsung lakukan yang kejam. Boleh membunuh ayah? Hahaha, tentu saja. Waktunya pertandingan. Semua bisa masuk. Wilayah selatan kami terkenal dengan ilmu tombak yang mengguncang dunia. Jadi babak pertama seleksi adalah tes kekuatan ilmu tombak. Di sini ada 10 batu intan yang keras seperti besi. Setiap orang punya satu kesempatan memegang tombak, kesempatan menyerangnya. Sekali jalan yang menembus paling banyak menang. Ini tidak mudah ya, yang bisa menembus 3 sekaligus bisa disebut ahli tingkat 2. Yang menembus 5 itu adalah ahli tingkat 1. Adapun lebih dari itu. Itu benar-benar seperti kita menjadi sosok yang sangat kita kagumi. Ku duluan. Keluarga Lin Yaozu 6 batu. Bagus. Perempuan sialan. Lihat jelas perempuan, apa kau lihat perbedaannya dengan laki-laki? Meskipun kau berlatih silat, kau tak akan pernah bisa mengalahkan laki-laki. Setelah hari ini, kau dan ibumu yang tidak berguna itu tak akan punya tempat berteduh lagi. Apakah ada tempat berteduh? Bukan kau yang menentukan, tergantung pada kekuatan. Kalau begitu, aku akan menunggu dan melihat. Menembus 4 batu. Menembus 3 batu. Dia berhasil menembus 8 batu sekaligus. Sepertinya juara babak ini adalah Tuan King Feng. Hebat. Sungguh sekelompok orang kampungan. Hanya memecahkan 8 batu sudah senang sekali seperti ini. Dong. Tunjukkan pada mereka sesuatu yang luar biasa. Ya. Hahaha, bagus. Keluarga Wang Dong 10 batu.
Ini adalah dalam 100 tahun terakhir hasil terbaik dalam seleksi murid. Aku pikir Lin Yaozu sudah menjadi jenius puncak. Tak kusangka masih ada yang lebih hebat darinya. Pada usia segini sudah memiliki kekuatan sehebat ini. Sungguh menakutkan. Keluarga-keluarga bela diri di kota sungai semakin terpuruk. Anak muda dari keluarga Wang ini kekuatannya tidak sebanding dengan satu jari dari gadis Fei Shui, tapi dipuji setinggi ini. Hasil babak pertama. Tetua, tunggu sebentar. Keluarga Lin masih punya satu orang. Adik perempuan, semangat. Tidak mungkin. Aku belum pernah melihat wanita yang berhasil dalam bela diri. Keluarga Lin malah menaruh harapan pada seorang wanita. Ternyata ada juga seorang gadis. Batu intan ini keras seperti besi. Ditambah lagi perbedaan kekuatan pria dan wanita, dia mungkin tidak akan mampu. Tombak besi hitam ini beratnya 1000 jin lebih dari tombak biasa. Sudah sangat sulit diangkat, apalagi harus memecahkan batu intan khusus yang keras seperti besi ini. Tidak tahu berapa banyak yang bisa dipecahkan. Sudahlah, coba dulu. Perempuan ya perempuan. Bisa memegang jarum sulaman. Tapi soal tombak dan tongkat jauh berbeda. Ci, benar-benar benda yang memalukan. Apakah kita selama ini salah lihat? Tidak mungkin. Tombak besi hitam ini meskipun berat 1000 kati, tapi dengan bakat bela diri muridku, seharusnya sudah terbiasa. Aku diam-diam menambahkan lagi 9.000 kati. 1000 ditambah 9.000. Bagus. Ternyata tombak besi hitam berat. Bagaimana kau bisa menipu muridmu sendiri? Aduh, kan aku pikir guru tegas menghasilkan murid hebat. Siapa sangka ternyata terlalu terburu-buru. Benar seperti kata guru. Aku harus berlatih lagi. Wanita memang begini, besar omong, hasil kecil. Wanita busuk, sekarang kau mengerti perbedaan kita kan? Seumur hidupmu kau pasti akan kulinjak. Hei, ini kan kompetisi para pria. Pertandingannya. Dia seorang wanita, ngapain ikut campur? Keluarga Lin Fei Chui menembus 1 lapisan. Terakhir, babak pertama juara pertama, keluarga Wang Wangdong. Lihat, anakku keluarga Lin, tidak ada yang bisa menandingi dia. Menurutku, babak selanjutnya kalian tidak usah ikut. Biarkan gadis ini saja yang bertanding. Lagi pula dia cukup lemah, kalahnya juga cepat, menghemat waktu kita. Sudah tahu wanita ini tidak berguna. Tapi tidak menyangka sebegitu tidak bergunanya. Tidak apa-apa, adik. Masih ada kesempatan. Babak kedua dimulai. Putaran ini adalah tes akurasi teknik tombak. Setiap orang harus berdiri di atas tiang bunga plom, memukul guci porselen dengan tombak, tanpa terkena pukulan guci porselen. Siapa yang paling banyak menjatuhkan guci porselen, dialah pemenangnya. Aku duluan. Lin Yaozu menghancurkan 10 guci. Selanjutnya Lin Qingfeng. Tombak keluarga Lin memang terkenal kehebatannya. Kakak, kamu hebat sekali.
Sepertinya di putaran ini, keluarga Lin akan jadi juara pertama. Bagus sekali, sekarang pertama. Jangan lupa, putra mahkota keluarga Wangku belum tampil. Tombak perkasa keluarga Wang pantas berasal dari teknik tombak perang yang berdarah-darah, terbuka lebar dan tertutup rapat, sangat kuat dan garang. Donger, kamu ini bagaimana bisa menghancurkan semua guci? Ini membuat keluarga lain kehilangan muka. Mereka itu apa? Selanjutnya Lin Feixu. Gadis nakal, aku sarankan kamu mundur dengan patuh. Kembali dan ambil air serta masak. Hahaha. Benar sekali. Seorang wanita selain melahirkan anak bisa apa lagi? Benar-benar buang waktu. Melayani orang adalah keahlian wanita. Kali ini aku harus berusaha maksimal. Mulai. Baik. Hati-hati, Fei Shui. Sampah tak berguna mati pun pantas. Aneh, kenapa begitu berat? Jangan-jangan. Gadis bodoh ini ternyata masih belum ganti senjata. Dengan pistol seberat 10.000 jin ini, bahkan 1% dari kemampuannya tidak bisa dikeluarkan. Ganti dengan senjata biasa. Semua yang hadir tidak ada yang bisa menandinginya. Mana ada anak dari keluarga Wang itu pamer. Bukankah kamu yang bilang suruh dia bawa terus? Gadis ini terlalu polos. Keluarga Lin Feixue 2. Yang terakhir. Wanita yang memalukan. Perempuan busuk. Kamu mati-matian ingin ikut seleksi hanya untuk membuktikan dirimu betapa tidak bergunanya? Tunggu sampai seleksi selesai, akan kupotong tangan dan kakimu sendiri menghancurkan ilmu bela dirimu. Di pertarungan putaran ketiga adalah acara utamanya, masih ada kesempatan. Babak ketiga adalah pertarungan di arena, juga merupakan bagian dari seleksi penerimaan murid. Prioritas utama dalam seleksi ini, pemenang bisa mengabaikan hasil 2 babak sebelumnya, langsung menjadi juara, menjadi murid pribadi pemimpin aula. Pendeta Zhong, karena anakku Wang Dong kekuatannya jelas mendominasi semua orang, maka babak ini sebaiknya biarkan dia naik panggung sebagai penantang. Orang-orang ini naik satu persatu untuk menantang, sekaligus semuanya dihabisi. Tombak perkasa keluarga Wang ada di sini. Siapa yang mau mati? Wang Dong ini menang 2 babak tes berturut-turut, kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Siapa yang berani naik? Itu sama saja bunuh diri kan? kenapa tidak ada yang berani naik? Ternyata kalian semua pengecut ya? Hahaha, keluarga Lin, kenapa masih diam saja? Cepat atur orang untuk naik. Kalau terlambat, maka kota sungai nomor 1 adalah anakku. Keluarga Lin, kalian tidak akan punya kesempatan lagi. Hei, anjing tua, jangan berisik di depan tuan kecil. Aku hari ini pukul anakmu dulu, lalu pukul kau. Tuan Yaozu, tapi dia adalah salah satu dari 5 terkuat di kota sungai. Teknik tombaknya tak terduga. Bagaimana bisa kalah semudah ini? Sampah yang tak berguna. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Benar-benar tidak ada yang bisa melawannya. Gadis sialan itu, bukankah kau ingin membuktikan bahwa wanita tidak kalah dari pria? Kau bermimpi menantang aturan dunia ini. Berani naik, anakku akan menghancurkanmu. Aku akan menghadapimu.
Qingfeng, bagus. Kakak, balaskan dendamku. Akhirnya ada yang punya sedikit kemampuan. Kakak, Jenius nomor 1 dalam 100 tahun, bukan tandingan. Pertama pasti miliknya. Siapa lagi? Orang keluarga Lin memang sampah semua. Tunggu dong meraih juara pertama. Masuk ke kuil puncak bela diri. Keluarga Wang kita bisa berkuasa penuh di kota sungai. Hal pertama adalah mencaplok keluarga Lin kalian. Membuat keluarga Lin lenyap selamanya. Nanti perlahan kita habisi kalian. Siapa dari keluarga Lin yang berani melawanku? Keluarga Lin ini benar-benar sekelompok pengecut. Fake Shu, gadis kecil, cepat buang tombak yang membebanimu itu. Hajar habis bocah keluarga Wang ini. Karena tidak berani maju? Kalau begitu berlututlah kalian semua. berlutut, cepat berlutut. Kalian mau mati? Cepat berlutut. Hahaha, keluarga Lin kami adalah keluarga bela diri terhormat. Bagaimana bisa membesarkan kalian yang pengecut? Sepertinya hari ini adalah hari kehancuran keluarga Lin. Berlutut, semuanya berlutut. Hahaha, keluarga Lin. Aku tidak mau berlutut. Hei perempuan sialan, cepat berlutut. Kamu mau membuat seluruh keluarga Lin kami jatuh ke dalam kehancuran abadi? Aku bilang aku tidak mau berlutut. Bukan hanya tidak berlutut, aku juga ingin bertarung denganmu. Kamu mau bertarung denganku, tapi kamu hanya seorang perempuan. Dunia ini memang laki-laki yang diutamakan. Perempuan tidak mungkin menang melawan laki-laki. Wadis sialan, terlalu berani. Hanya keluarga Lin kalian yang mengizinkan. Seorang perempuan lemah datang ke sini untuk mempermalukan. 3 kepatuhan, 4 kebajikan, suami adalah pedoman istri. Itu adalah hukum alam. Setelah aku mencaplok keluarga Lin, pertama-tama pasti akan. Perempuan yang tidak tahu malu itu kuhajar habis. Membuat mereka tidak berani lagi bermimpi sedikit pun. Konyol. Benar-benar sangat konyol. Semua yang kalian katakan hanyalah kekuasaan laki-laki yang membelenggu perempuan. Perempuan harus bekerja setiap hari, tidak boleh belajar. Tidak boleh belajar bela diri secara diam-diam. Aku akan membuat semua ketidakadilan ini Berkorban untuk keluarga, itulah nasib kalian perempuan. berakhir hari ini. Akulah yang mewakili ratusan juta perempuan di dunia ini untuk melawan takdir dan mengubah nasib. Perempuan ini gila, sungguh mengira membuang tombak jelek itu bisa bertarung dengan Wang Dong. Besi hitam berusia 1000 tahun, beratnya 10.000 kati. Dia benar-benar menyembunyikan kekuatan. Perempuan tidak mau menerima nasib. Kalau begitu, aku akan pukul sampai kau menerima nasib. Laki-laki juga tidak lebih dari ini. Inikah kekuatan sebenarnya? Sangat mengerikan. Ini pasti kebetulan. Well, ini tidak mungkin. Dia hanya seorang wanita. Muridku masih terlalu baik hati. Tembakan ini setidaknya mengurangi 3000 jin kekuatan. Anakku, jangan menahan kekuatan, hancurkan dia. Tuan muda lengah. Sampai kau, wanita ini, tak mendapat keuntungan. Tapi kau ingin mengalahkanku. Itu mimpi. Wanita pada dasarnya budak tak berguna. Ingin mengubah takdir? Tidak mungkin. Diam kau. Hahaha, kau masih tidak mau mengaku? Kukatakan sekali lagi, nasib wanita memang rendah. Awalnya, aku hanya mencari keadilan. Sekarang aku ingin nyawamu.
Luar biasa. Lin Feixue ini sungguh luar biasa. Dia menang. Wanita ini benar-benar menang. Adik kau benar-benar menang. Bagus sekali. Teknik tombak seperti ini, deras seperti angin, ganas seperti ombak. Tersembunyi 36 perubahan. Misterius, sulit diantisipasi. Indah, sungguh indah. Ayah, bunuh wanita sialan ini. Wanita murahan berani menyakiti anakku, kau harus mati. Ya, Tidak baik. Feixue, cepat minggir. Gadis kuning ini tiba-tiba berani melawan senior generasi tua. Apa dia mau mati? Perempuan tetaplah perempuan. Dapat sedikit keuntungan lupa diri. Johan Wang ini adalah petarung terkuat dari generasi tua. Dia mendominasi selama 10 tahun. Mana mungkin dia lawan? Bagus, Feixue. Hari ini kau akan bangga dan membuktikan dirimu. Tusukan ini sangat kuat. Bahkan aku tak bisa menahannya. Apa? Tidak mungkin. Bahkan Johan Wang, yang terkuat dari generasi tua, kalah olehmu. Setelah muridku lepas belenggu, dia tidak lagi bisa dibatasi oleh kota sungai ini. Mulai sekarang langit adalah batasnya. Jangan mendekat, jangan mendekat. Jangan mendekat. Ayah, tolong aku. Minggir, dasar anak durhaka. Zhong Lao, tolong umumkan hasil seleksi ini. Baik, saya umumkan seleksi penerimaan murid selesai. Juara pertama adalah... Tunggu. Kuil Puncak Bela Diri pasti tidak akan menerima wanita ini sebagai murid. Diam, Paman. Johan Wang menghadap kepala tetua. Menghadap kepala tetua. Kami menghadap kepala tetua. Pemenang seleksi 10 tahun lalu, Wang Lei. Tak disangka, dia sudah menjadi kepala tetua kuil Puncak Bela Diri. Ini gawat. Kepala tetua sesuai tradisi Lin Feixue ini. Karena menang di pertandingan, maka seharusnya menjadi juara seleksi kali ini. Dan berhak menjadi murid kuil Puncak Bela Diri. Hak? Hah. Masih ingat peraturan ketiga kuil Puncak Bela Diri? Apa isinya? Kepala tetua isinya. Siapa yang berkelakuan buruk tidak boleh menjadi murid kuil Puncak Bela Diri. Bagus kau ingat. Aku tanya kau. Gadis ini melanggar aturan klan, belajar bela diri secara diam-diam. Perbuatan seperti itu, bukankah termasuk berkelakuan buruk? Hari ini dia berani melanggar aturan klan, besok dia pasti tidak akan menghormati kuil Puncak Bela Diri. Orang jahat seperti ini tidak boleh diterima di kuil Puncak Bela Diri. Benar. Kalau dia masuk kuil Puncak Bela Diri, pasti akan banyak masalah. Benar. Dan kami tidak terima. Kami juga tidak terima. Bagus. Bajingan ini berani-beraninya mengganggu murid guruku. Aku habisi mereka. Tunggu dulu. Jangan lupa, murid kita ini telah menghancurkan prasasti uji bakat. Aku ingin lihat saat mereka tahu hal ini,
ekspresi mereka bagaimana? Menurutku dia bukan hanya tidak bisa menjadi murid kuil puncak bela diri, tapi juga harus dihukum karena niat jahatnya. Kepala tetua tidak seperti itu. Pasti ada kesalahan. Adikku tidak punya niat jahat. Dia tidak ingin mengacaukan kuil puncak bela diri. Mohon diselidiki dengan saksama. Kau pikir kau siapa berani mengajari aku? Kakak. Kakak! Tak disangka kuil puncak bela diri yang megah ternyata seperti ini. Kalau begitu, aku tidak mau masuk lagi. Bagus. Akhirnya kutemukan ini talenta yang menghancurkan kuali batu itu. Kemari. Saya di sini. Siapkan kuda segera. Aku akan memimpin sendiri menuju keluarga Lin di kota sungai, menyambut orang ini ke kuil puncak bela diri, langsung mengangkatnya sebagai wakil kepala kuil. Apa? Anda kan yang menguasai 18 provinsi di wilayah selatan, kepala kuil puncak bela diri. Orang ini belum berkembang. Bagaimana layak disambut langsung oleh Anda? Dasar tidak tahu diri. Kau tahu sekarang seni tombak selatan melemah. Setiap saat bisa ditekan oleh pedang utara. Sekarang menemukan talenta puncak ini sangat penting bagi seluruh wilayah selatan. Jadi bukan hanya aku, kalian semua kali ini juga harus merendah, seperti memperlakukan aku, memperlakukan talenta dari keluarga Lin ini. Siap. Berangkat. Apa katamu? Dasar perempuan sialan. Berani tidak hormat pada kuil puncak bela diri. Itu hukuman mati, meskipun dia kuat dalam kungfu. Tapi akhirnya dia hanya seorang wanita. Dia sama sekali tidak tahu bahwa kuil puncak bela diri adalah penguasa wilayah selatan ini. Berani melawan kuil puncak bela diri? Kali ini bukan hanya dia yang mati, keluarga Lin juga akan celaka. Lin Feicue, kau gila. Ini mau menghancurkan seluruh keluarga Lin kami. Pembawa sial, sungguh pembawa sial? Adik, diamlah. Cepat minta maaf pada Tetua Agung. Kakak, aku benar kan? Mereka bertindak seperti ini. Menurutku, kuil puncak bela diri pasti juga tempat yang penuh kekacauan. Dasar perempuan, kau begitu sombong. Berani juga menghina kuil puncak bela diri. Menurutku kau mencari mati. Semuanya serang bersama. Bunuh dia. Itu juga akan menjadi prestasi besar. Baik. Kau dan aku bekerja sama. Pasti akan menebas perempuan ini dengan tombak. Tunggu. Tadi memang benar itu Feicue dari keluargaku terlalu gegabah salah bicara. Mohon maafkan Tetua Agung. Jangan banyak bicara. Cepat minggir. Atau kami akan membunuhmu juga. Tuan Kepala Keluarga, tolonglah Feicue. Apa kalian akan melihat? Seorang yang memiliki masa depan cerah anggota keluarga sendiri dikepung oleh orang luar. Ini. Kuil puncak bela diri itu adalah kekuatan teratas di wilayah selatan menguasai nasib kita. Wanita sialan ini tidak tahu terima kasih berani menghina kuil puncak bela diri. Itu adalah pelanggaran berat yang akan menimpa seluruh keluarga Lin Ayah menurutku. Kita tidak hanya harus diam saja, tapi juga ikut mengepung. Dan sedang memutuskan hubungan dengan wanita sialan ini. Jiatit, keluarga Lin kita pasti akan mendapat bencana besar. Cukup. Dengar perintah, seluruh anggota keluarga Lin bekerja sama dengan keluarga-keluarga besar kepung wanita ini. Tangkap dia, serahkan ke kuil puncak bela diri. Ibu, jangan memohon pada mereka. Mereka mau jadi anjing kuil puncak bela diri, tapi aku tidak mau, tak punya status, tak punya kedudukan. Lalu kenapa? Aku akan mengandalkan tombak di tanganku ini untuk menampar wajah mereka. Ibu, hari ini aku akan membuktikan. Mereka semua salah. Wanita sialan menjelang kematian masih keras kepala. Tetua Agung, mohon tunggu sebentar, kami akan menangkap wanita ini sekarang. Serang. Bunuh. Hanya orang-orang lemah seperti ini ingin mengalahkan muridku? Benar-benar mimpi. Baiklah. Anak ini sudah bertahan bertahun-tahun. Dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk meluapkan amarahnya.
Kami memberi hormat kepada Tuan Quill. Tuan Quill orang yang Tuan cari ada di arena pertarungan di depan, tapi sedang dikepung oleh keluarga besar dari kota sungai. Apa? Kalau begitu, kenapa kamu tidak menghentikannya? Hari ini jika dia kehilangan sehelai rambut pun, aku akan membuat kalian dan seluruh keluarga kota sungai mati tanpa kuburan. Sialan, wanita sialan ini terlalu kuat. Untung dia terlalu sombong berani menyinggung kuil puncak bela diri. Kalau tidak dengan dendamku padanya, dia pasti akan membunuhku. Semua minggir. Bagus, Tetua Agung turun tangan. Kali ini wanita ini pasti kalah. Apa benar-benar? Bahkan Tetua Agung bukan tandingannya. Serangan bagus. Gerakan ini benar-benar jenius. Kemampuan bertarung muridku semakin meningkat. Benar-benar kemajuan pesat. Jalang, aku ingin kau mati. Mati kau. Berhenti. Jalang. Sebaiknya kau lihat dulu siapa yang ada di tanganku. Brengsek, kau lihat baik-baik. Aku bisa membuat ibumu kepalanya terpenggal. Sial, aku lengah. Dia berhasil memanfaatkan kelengahan itu. Johan Wang, berani-beraninya kau menyakitinya, aku akan bikin seluruh keluarga Wang ikut mati. Bikin keluarga Wang ikut mati? Kau pikir kau pantas? Kau hanyalah wanita yang hidup di lapisan terbawah keluarga. Sedangkan aku adalah keluarga Wang, di belakangku ada Tetua Agung Kuil Puncak Bela Diri. Kedudukanku terhormat, kekuasaanku sangat besar. Di depan kekuasaan, kau tak akan bisa melawan. Diam kau! Kerja bagus. Hari ini kita akan membuatnya tahu seorang yang tidak terkenal berani melawan kuil puncak bela diri akan mendapat akibat apa. Terima kasih atas pujian Tetua Agung, Lin Fei Shui. Kau kan keras kepala. Kalau tidak ingin ibumu mati, bersujud dan bersimpuh. Fei Shui, jangan pedulikan aku. Kau? Bersimpuh. Jangan berlutut. Kau lupa apa yang ibu ajarkan? Lututmu hanya boleh berlutut pada langit, bumi, dan orang tua. Selain itu, tidak boleh pada siapapun. Ibu. Fei Shui, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Setelah kau menjadi yang terkuat di dunia, datanglah balas dendam untuk ibu. Mimpi, kalian hari ini tidak ada yang bisa pergi. Xie Bai He, aku bilang padamu, alasan kau hari ini berada dalam situasi ini adalah karena putrimu. Kalian para wanita yang tidak tahu diri ingin menantang pria, benar-benar konyol. Tidak. Aku tidak salah dan aku tidak menyesal. Kalian para pengecut yang tidak berani berhadapan langsung dengan putriku, sama sekali tidak pantas membuatku menyesal. Yang disebut pahlawan kota sungai, keluarga bela diri, hanyalah sekelompok badut yang konyol. Kau mencari mati. Ibu. Kuil Puncak Bela Diri. Pemimpin kuil datang. Ku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Tuan Quill, akhirnya Tuan datang. Tuan tidak tahu, wanita ini tidak tahu. Diri berani menantang, kuil puncak bela diri kita. Aku sudah turun tangan mengurus mereka untuk Tuan. Tuan Quill, mengapa Tuan memukulku? Wanita hina ini berani menghina kuil puncak bela diri, benar-benar tidak menganggap Tuan dan kuil puncak bela diri ada di matanya. Sangat menjengkelkan. Aku bicara jujur, Lin Fei Shui ini sangat sombong. Jika Tuan yang datang, pasti akan menghajarnya juga. Apa sih daya tariknya? Sampai Tuan membelanya begini. Bodoh yang mengacaukan rencana. Wang Lei tidak bisa menilai orang buta. Mulai hari ini kamu dipecat dari jabatan pelindung kuil puncak bela diri. Ternyata Nan Gong Yue si bocah ini yang tahu diri, tahu cara membela paman gurunya. Bagus-bagus, kedepannya kuil puncak bela diri juga akan diwariskan ke Fei Shui. Nan Gong Yue seharusnya bisa membantu Fei Shui dengan baik. Nona Lin, aku Nan Gong Yue, ketua kuil puncak bela diri bawahanku. Minta maaf membuatmu tertawa. Ketua Nan Gong ini kenapa begitu sopan padaku? Orang ini dialah yang memecahkan kuali uji bakat. Jenius yang dicari kuil puncak bela diri kita. Kalian semut berani menghinanya. Mustahil dia orang yang memecahkan kuali uji bakat?
Apa kau meragukan aku, Tuan Istana? Kuatnya aura. Tuan Istana, tenanglah. Anakku tidak sengaja menyinggung Tuan Istana. Tapi Lin Feixu ini hanyalah seorang wanita. Bagaimana mungkin dia memecahkan kuali batu yang bahkan Anda tidak bisa memecahkannya? Benar juga. Kuali uji itu kuat seperti besi, berdiri selama 100 tahun. Lin Feixu ini, sehebat apapun tetaplah seorang wanita. Mustahil. Iya, Tuan Istana. Dia hanyalah wanita rendahan. Dulu, Anda bahkan tidak bisa membuat retakan pada kuali uji. Bagaimana mungkin dia bisa memecahkannya? Jika kuali batu itu aku yang memecahkannya, apa yang akan kau lakukan? Hahaha, jangan mimpi. Kau pikir kau bisa? Kau punya bukti? Siapa yang bisa membuktikan? Aku bisa membuktikannya. Hamba baru saja menguji. Tombak ini terbuat dari besi hitam dingin dari wilayah utara. Beratnya 10.000 jin. Bahkan lebih berat dari kuali uji batu 9.000 jin lebih berat. Dan Lin Feixu bisa memegang tombak besi hitam berat seberat 10.000 jin tanpa mengubah ekspresi. Kuali uji batu pasti Lin Feixu yang memecahkannya. 10.000 jin. Guru bilang padaku hanya 1.000 jin. Selesai ketahuan. Guruku ini pasti di mata muridnya tidak punya wibawa, tidak punya integritas. Kamu masih punya integritas? Sudah hilang lama kamu. Tombak Fei Shui ternyata memang 10.000 jin. Mustahil. Lin Qingfeng jangan banyak gertak. Tombak jelek ini masa beratnya 10.000 jin. Ada apa ini? Aku pakai seluruh tenaga tetap tidak bisa angkat tombak kecil ini. Biar aku. Tidak. Tidak mungkin kamu hanya seorang wanita. Mana mungkin bakatmu melebihiku? Apa salahnya menjadi wanita? Bukankah kamu dari seorang wanita, lahir dari perutnya? Lin Feixu, ternyata bakatmu begitu tinggi. Feixu, kakak meremehkanmu. Ternyata kau. Jenius luar biasa yang kucari selama ini. Denganmu ilmu sakti pemimpin kuil akan mencapai kesempurnaan. Tidak cukup, masih belum cukup. Mengapa menyerap kekuatan 200 orang belum bisa membuatku menerobos? Tingkat ke-12, ilmu tombak dewa. Pemimpin kuil. Sekarang banyak orang dan mata, sulit untuk bertindak. Aku akan membujuknya pergi ke kuil puncak bela diri Nona Lin. Kamu adalah seorang jenius luar biasa yang kuil puncak bela diri cari selama ini. Kuil kami bersedia memberimu posisi wakil pemimpin kuil. Upacara pelantikan wakil pemimpin kuil sudah disiapkan di kuil puncak bela diri. Maukah kau ikut denganku ke sana? Wakil Kepala Kuil Puncak Bela Diri. Ini setara dengan menguasai wilayah selatan setengah dari wilayah itu. Siapa yang peduli dia wakil kepala kuil? Aku murid Dewa Tombak. Penguasa tertinggi wilayah selatan juga layak. Nona Lin, bagaimana pertimbanganmu? Asal kau ikut aku sekarang menghadiri upacara suksesi. Kau tidak hanya akan mendapatkan kekuasaan tertinggi dan masa depan yang cerah. Keluarga Lin di belakangmu juga akan menjadi keluarga nomor 1 di kota sungai, dilindungi oleh kuil puncak bela diri. Kepala kuil Nangong ini sepertinya sangat ingin aku ikut dia ke kuil puncak bela diri. Tunggu, ada yang aneh. Tidak. Aku tidak mau.
Lin Feixue bodoh atau apa, kesempatan sebesar ini di depannya dia tidak mau. Kepala kuil Nangong, seharusnya kau adalah cucu murid Dewa Tombak mempelajari ilmu Dewa Tombak aura di sekelilingmu. Seharusnya murni dan positif. Kenapa aku pada dirimu merasakan, tapi aura campur aduk seperti gabungan aura beberapa orang? Aura campur aduk. Gabungan beberapa orang. Ini adalah tanda mempelajari ilmu hitam. Bocah sialan, aku tadinya mau menipumu ke kuil puncak bela diri lalu menyerapmu. Tak kusangka kau di depan umum membongkar auraku. Karena kau sudah tahu, aku sekarang akan menyerapmu membantuku menembus puncak seni bela diri. Dasar binatang berani-beraninya belajar ilmu terlarang, mempraktikkan ilmu hitam. Tidak kusangka Tuan Istana Nangong ternyata mempelajari ilmu hitam Lin Feixue. Meski bakatnya tinggi sekali, berhadapan dengan pemimpin kuil puncak bela diri pasti tidak akan selamat. Pemimpin kuil puncak bela diri dalam hal tenaga dalam dan teknik di wilayah selatan sangat unggul. Perempuan ini pasti tidak akan bertahan satu serangan. Berkultivasi di dunia ini sudah tidak mudah. Kau sebagai pemimpin istana, berani-beraninya mencuri kekuatan orang lain. Tidak takut dicemooh seluruh dunia? Di hadapan kekuatan absolut orang-orang ini hanyalah semut. Apakah kau peduli pada sekelompok pendapat semut? Kau. Lin Qingfeng, jangan karena seorang wanita menyeret seluruh keluarga Lin. Nangong Yue sangat kuat dan telah menyerap kekuatan ratusan orang gadis Feixue, mana mungkin bisa melawannya. Ayo, kita turun tangan. Tunggu dulu. Pohon yang menonjol di hutan akan dihancurkan angin. Feixue berbakat tinggi sekali. Kita sudah menyelesaikan satu untuknya Nangong Yue, masih akan ada puluhan ribu Nangong Yue yang mendatanginya. Dasar gadis sialan. Aku sudah menunggu jenius sepertimu sudah lama sekali, jadilah dengan patuh makanan untukku, Tuan Istana ini. Gadis kurang ajar. Aku sudah lama menunggu jenius sepertimu. Sudah sangat lama. Jadilah dengan patuh makananku, Tuan ini. Trik murahan. Kau punya bakat tapi tak bisa menggunakannya. Pasti akan kuserap. Bakat dan kekuatanku milikku sendiri. Bukan urusanmu untuk mengendalikannya. Kau memilih jalan yang salah. Mati saja. Awas, Feixue. Feixue. Mustahil. Tidak mungkin. Kakek, kenapa kau tak bertindak? Muridmu hampir mati dipukul. Nangong Yue ini mencari mati. Berhenti, aku tak izinkan kau menyakiti putriku. Ibu Nangong Yue. Kau cari mati. Apa hebatnya jenius? Pasti akan menjadi makanan tuan ini untuk mencapai puncak bela diri. Apakah hari ini adalah hari kematianku? Aku tak rela. Binatang. Masih belum berhenti? Berhenti! Guru Bu Guru. Feixue, kamu sudah menderita. Ini obat luka, bisa menyembuhkan lukamu dan ibumu. Terima kasih Bu Guru. Ibu-ibu. Ibu. Feixue, kamu tidak apa-apa. Gak apa-apa Ibu, Guru dan Bu Guruku datang. Nangong Yue, beraninya kamu. Berani diam-diam melatih ilmu hitam. Dan juga berniat menargetkanku Song Chunshan ilmu hitam ini pada muridnya. Bagaimana? Bisa seperti ini? Song Chunshan.
yang sudah lama bersembunyi memegang perintah tertinggi menguasai seluruh 13 provinsi wilayah selatan Dewa Tombak, Song Chunshan. Lin Feixue ternyata adalah muridnya. Gurunya ternyata adalah Dewa Tombak. Maha Guru, saya tidak tahu dia adalah murid Anda. Anda murah hati. Maafkan cucu murid kali ini. Memiliki cucu murid sepertimu benar-benar aib seumur hidupku. Nangong Yue diam-diam melatih ilmu hitam menyakiti banyak orang adalah aib kuil puncak bela diri. Sekarang, kemampuan bela dirinya dicabut dan jabatan pemimpin kuil puncak bela diri dipenjarakan di gua dingin abadi untuk merenungkan kesalahan tidak boleh keluar seumur hidup. Feixue, pegang ini. Ini adalah lencana tertinggi Dewa Tombak. Siapa yang mendapat lencana ini bisa memimpin seluruh wilayah selatan. Guru, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Bodoh, terimalah saja. Kamu adalah penerus yang kami pilih. Lencana tertinggi ini cepat atau lambat akan sampai ke tanganmu. Terima kasih guru, terima kasih ibu guru. Mulai sekarang, kamu adalah pemegang lencana baru, juga pemimpin baru kuil puncak bela diri. Memerintah 13 provinsi di wilayah selatan. Wanita, apa salahnya? Seluruh wilayah selatan tidak ada yang bisa meremehkanmu. Kuil puncak bela diri memberi hormat kepada pemegang lencana baru. Keluarga Wang memberi hormat. Keluarga Lin dari kota sungai memberi hormat. Memberi hormat kepada pemegang lencana. Selama 20 tahun pertama, aku, Lin Feixue, karena terlahir sebagai perempuan, dan ibuku di keluarga Lin sering dihina dan diejek. 3 ketaatan dan 4 kebajikan, suami adalah pedoman istri, laki-laki dihormati, perempuan direndahkan, mati kelaparan itu kecil, kehilangan kesucian itu besar. Semua ini adalah belenggu yang dipaksakan oleh kalian, para pria, pada perempuan. Perempuan seharusnya burung yang terbang bebas di langit, bukan hanya alat untuk dinikahkan. Hari ini dengan bangga, aku berdiri di sini untuk memberitahu kalian perempuan tidak kalah dengan laki-laki. Aku menyatakan, perempuan di keluarga Lin tidak boleh belajar bela diri, aturan hanya boleh menikah. Dihapuskan mulai sekarang. Swear, ibu bangga padamu. Ibu, mulai sekarang tidak ada lagi yang akan menindas kita. Ibu. Ibu. Ibumu menikah jauh selama ini di keluarga Lin terlalu lelah. Hari ini dia terkena serangan Nangong Yue demi dirimu luka lama bertambah luka baru. Tubuhnya sudah habis tenaga. Dia dalam keadaan koma, terus menyebut kakek dan pamanmu. Rindu keluarganya, itu sudah menjadi penyakit hatinya. Penyakit hati perlu obat hati. Kamu jemput keluarga kakekmu pulang, penuhi keinginannya. Ibu, tunggu putrimu akan menjemput keluarga kakek berkumpul denganmu. Seharusnya ini rumah kakek. Li Yuanzhou, apa yang kau lakukan? Kenapa kau masuk paksa ke rumah Xie dan memukulku pembantu keluargaku? Kakak, apa yang terjadi dengan mereka? Urusan lama. Xie Hong, dulu kita membuat perjanjian pernikahan, tapi anak perempuanmu yang brengsek itu tidak menjaga kesopanan, kabur ke kota sungai dan membunuh putraku. Hari ini aku datang untuk anakku yang mati menuntut keadilan. Apa maksudmu bicara begitu? Memang benar dulu keluarga Xie membatalkan pernikahan. Tapi kami juga menyerahkan setengah harta sebagai ganti rugi pembatalan. Urusan ini sudah selesai. Selesai, muka tebal sekali putrimu kabur. Membuat anakku kehilangan muka. Dia mati karena sedih. Xie Hong, keluargamu berutang nyawa pada anakku. Kau, dulu kalian adalah keluarga nomor 1 di kota awan. Aku diam saja. Sekarang di kuil puncak bela diri pada pertandingan penerimaan murid. Keluarga Li mengalahkan keluarga Xie. Sekarang keluarga Li didukung kuil puncak bela diri. Tidak perlu lagi tertekan oleh keluarga Xie. Dulu keluarga Li tidak berani melawan keluarga Xie.
Sekarang, aku minta Akademi Bela Diri Xie diserahkan untuk mengganti kerugian keluarga Xie. Kalau tidak, kalian semua harus bayar dengan nyawa untuk anakku. Keluarga Li yang sombong berani menindas kakekku. Omong kosong. Anakmu jelas minum di tempat hiburan lalu jatuh dari kuda dan mati. Apa urusan kami? Tuan Li, Xiao Er benar. Kematian putramu tidak ada hubungan dengan putriku. Jangan mencemarkan nama baik putriku. Akademi Bela Diri Xie ini adalah warisan untuk cucu perempuanku milik Lin Feixui. Tempat perlindungan terakhirnya, aku tidak akan menyerahkan akademi ini padamu. Oh. Omong kosong. Kalau putrimu tidak membatalkan pernikahan anakku tidak akan minum karena sedih. Putrimu pembawa sial. Wajah yang membawa celaka pada suami. Anak Li suka main perempuan dan judi jatuh dari kuda dan tewas. Apa urusannya dengan Xie? Mereka sengaja cari masalah. Setelah jadi keluarga nomor 1, mereka ingin rebut Akademi Xie. Lihat sikap keluarga Li ini sepertinya sudah lama mengincar akademi ini. Keluarga Xie makin sedikit anggotanya, sudah tidak ada pendekar hebat. Hari ini Akademi Bela Diri Xie mungkin akan berganti pemilik. Jangan banyak bicara, Xie Hong. Kau orang tua, cepat serahkan akademi ini. Hari ini adalah hari kehancuran seluruh keluarga Xie. Serahkan akademi. Serahkan akademi. Serahkan akademi. Li Yuanzhou, jangan terlalu keterlaluan. Akademi Bela Diri Xie adalah milik keluarga Xie. Warisan 100 tahun. Hasil kerja keras leluhur keluarga Xie. Tidak mungkin kami serahkan padamu. Xie Hong, kamu memang ingin berlawanan dengan keluarga Li kami? Putriku tidak salah. Kalian keluarga Li sengaja cari masalah. Ingin menjadikannya contoh untuk menunjukkan kekuasaan. Keluarga Xie meski sedang lesu beberapa tahun ini, tapi masih punya keberanian. Kamu ingin merusak Akademi Bela Diri Xie? Tidak mungkin. Sudah diberi pilihan baik, malah pilih yang buruk. Hari ini, aku ingin lihat seberapa keras tulang kalian keluarga Xie. Serang. Xiao Er? Nona, jangan pergi. Keluarga Li sudah lama berkuasa sewenang-wenang di kota awan. Masalah ini kami rakyat biasa tidak boleh ikut campur. Keluarga Xie semuanya sampah. Li Yuanzhou tidak mematuhi hukum kota awan, membunuh putraku dengan paksa. Aku akan melaporkan ke pengadilan. Silakan lapor. Sekarang keluarga Li mendominasi seluruh kota awan, kecuali jika pemimpin sendiri datang. Siapapun yang berani menghalangi keluarga Li akan mati. Bagus keluarga Li kota awan. Ingin merebut Akademi Bela Diri Xie, kecuali aku mati. Jangan begitu brutal dong, Tuan Xie. Li Yuanzhou, apa yang kamu lakukan? Kepala keluarga Xie, Xie Qiao, adalah satu-satunya laki-laki di keluargamu, kan? Aku memberimu kesempatan memilih. Hari ini, kau mau Akademi Bela Diri atau mau putra? Cepat, kepala keluarga Xie, aku hanya memberimu 10 detik untuk berpikir. Kalau tidak, anak kesayanganmu ini akan mati. Ayah, Akademi Bela Diri Xie tidak boleh. Ini adalah jalan terakhir yang kau tinggalkan untuk Xiao Xue dan adikmu. Jangan pedulikan aku. Paman rela berkorban sebesar ini demi aku dan ibuku. Xiao Er. Masih keras kepala sampai akhir. Xie Hong, 5 detik lagi. Apa kau benar-benar rela demi cucu perempuan yang tidak berguna menolak menyerahkan akademi dan membiarkan anak lelakimu mati? Keluarga Li ini benar-benar tidak tahu malu, membuat kepala keluarga Xie harus memilih. Bagaimana bisa memilih? Sama-sama berharga. Menurutku, pilih anak lelaki. Cucu perempuan dan anak perempuan adalah orang luar. Anak lelaki yang akan merawat kita di hari tua. Sekarang situasinya begini, mungkin hanya kepala keluarga yang bisa mengendalikan keluarga Li. Aku memilih. Cepat pilih. Kalau tidak, aku akan membuat anak kandungmu mati di depan matamu. Jangan. Ayah, jangan pedulikan aku. Xiao Xue lebih penting. Akademi Bela Diri Xie sama sekali tidak boleh diserahkan. Banyak omong kosong. Xie Hong, cepat pilih. Aku hitung mundur 3. Kau. 2. Ayah, anak tidak berbakti tidak bisa merawatmu di hari tua. 1. Ku tidak aku bisa. Akademi Bela Diri Xie itu untuk cucu perempuanku. Dia seorang gadis, di dunia ini sudah sulit. Aku tidak bisa memberikan tempat terakhir untuk mundur padamu. Hahaha.
Tidak kusangka demi seorang cucu perempuan, kau bahkan tidak peduli pada anakmu sendiri. Keluarga Xie kalian memang tidak bisa menjadi besar. Seumur hidup pasti akan membuat kami, keluarga Li, menginjak-injak kalian. Akan kubuat kau melihat dengan matamu sendiri anakmu mati di depanmu. Berani menyentuhnya cari mati. Kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Nona telah menyelamatkan saya. Boleh saya tahu, Nona, siapa nama Anda? Boleh saya tahu Anda ini siapa? Kenapa Anda menyelamatkan orang jahat ini, melawan keluarga Li kami? Aku hanya seorang yang melihat ketidakadilan dan membantu, seorang pejalan kaki. Keluarga Li tidak pantas menjadi keluarga terhormat di kota awan, malahan terhadap sekelompok orang tua, lemah, sakit, dan anak-anak mereka tega membunuh. Dasar bocah sialan. Ikut campur urusan orang, cepat pergi. Kalau tidak, kau akan kuajar juga. Nona muda ini adalah urusan keluarga Li dengan keluarga Xie. Saya sarankan kau segera pergi supaya tidak celaka. Aku tidak tahu hukum di kota awan membiarkanmu begitu sombong dan seenaknya. Kalian begitu sombong tidak takut dihukum hukum? Dengan lindungan kuil puncak bela diri di kota awan keluarga Li adalah penguasa adalah hukum. Siapa yang berani menghukum kami? Ya, terima kasih Nona telah menyelamatkan saya. Tapi keluarga Li ini ada yang merupakan murid kuil puncak bela diri, dilindungi oleh kuil puncak bela diri Li Yuanzhou, dan dia sangat pendendam, khawatir akan membahayakan Nona. Li Yuanzhou, kami tidak mengenalnya sama sekali. Nona, ini urusan antara dua keluarga kami, jangan melibatkan orang luar. Bagaimana jika aku bukan orang luar? Apa maksudmu? Paman, tenang saja. Xiao Shui akan membalaskan dendammu. Keluarga Li dari kota awan menyalahgunakan kekuasaan, tidak menghormati hukum, telah berbuat jahat di kota awan selama puluhan tahun. Kalian tahu salah kalian? Kamu pikir kamu siapa? Urusan keluarga Li tidak perlu gadis muda sepertimu ikut campur. Rasakan pedangku. Istriku. Tidak mau sadar. Hari ini, aku akan mewakili kuil puncak bela diri untuk menghajar kalian. Kalian yang menyalahgunakan kekuasaan, keluarga bangsawan yang tidak menghormati hukum. Tidak tahu terima kasih. Heh, anak kecil besar mulut, kamu pikir kamu siapa? Bisa mewakili kuil puncak bela diri? Semuanya serang, berani melukai istriku. Hari ini dia akan mati di sini. Seorang gadis muda, banyak orang masih takut padanya, serang. Serang bersama-sama. Ayo maju bersama. Sampah, kalian semua sampah. Biarkan aku. Sekelompok sampah. Kalian semua takut pada seorang wanita kecil sampai ketakutan. Takeshi Honda, pendekar nomor 1 di negeri bunga dengan pedang samurai di tangannya, dia bermain dengan sangat mahir, tak terkalahkan. Pada pertandingan penerimaan murid kuil puncak bela diri, dialah yang diam-diam bertindak membantu anggota keluarga Li mengusir beberapa pendekar dari kota awan sehingga membantu keluarga Li merebut kursi penerimaan murid kuil puncak bela diri. Keluarga Li ini sepertinya sudah lama bekerja sama dengan negeri bunga bersekongkol. Takeshi Honda habisi mereka dengan keras. Nona, bantuanmu tadi kami sangat berterima kasih. Hanya saja orang negeri bunga ini sangat kuat, takutnya sulit dihadapi. Ini urusan keluarga Xie, kami tidak ingin melibatkanmu. Kau menyingkir jika tidak pedang akan haus darah. Tenang, dia tidak bisa melukaiku. Orang terpentingku ada di sini hari ini. Keluarga Xie. Aku pasti lindungi. Hari ini keluarga Xie aku akan melindungi. Takeshi Honda kejam dan licik, gadis ini masih sangat muda. Apakah dia mampu? Gadis ini sepertinya bukan tipe orang yang membual, karena dia bilang dia bisa. Pasti dia yakin akan menang.
Sikap keras kepalanya sama seperti Yuri waktu muda benar-benar mirip. Wajahnya juga seperti Yuri kedua. Kau meremehkan wanita, akan kutunjukkan padamu kekuatan wanita. Apa jurus yang kau punya? Keluarkan saja. Apakah dia gila? Seorang wanita berani menantang Takeshi Honda hanya dengan sebatang ranting. Pedang panjang Takeshi Honda tidak akan berhenti sampai ada darah berhadapan dengannya, pasti mati atau terluka. Cantik, sekarang kau berlutut dan mohon ampun, aku akan mengampuni nyawamu. Banyak bicara, hari ini aku akan memberitahumu apa itu seni bela diri sejati. Benar-benar sampah. Bajingan. Inilah seni bela diri sejati. Wilayah selatan bukan tempatmu, orang asing. Untuk berbuat seenaknya, menindas rakyat kota awan. Aku yang pertama tidak akan membiarkan. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Kenapa aku tidak bisa membaca dirimu? Ilmu bela diri wilayah selatan sangat dalam dan luas. Mana mungkin oleh seorang orang luar bisa memahaminya. Takeshi Honda. Siapa lagi? Ayo keroyok, semuanya serang bersama. Kami menyerah, sampah, semua sampah. Tadi, kau menggunakan tangan ini untuk melukai orang, kan? Kau mau apa kau? Nona, hari ini kau bertindak adil. Aku orang tua ini sangat berterima kasih. Jangan begitu, Anda terlalu baik. Ini sudah menjadi kewajiban saya. Lagi pula, kedatangan saya kali ini hanya untuk mencari sanak saudara. Kakek, paman. Ayah, dia anak dari adik perempuanku Xiao Shui. Xiao Shui, kamu benar-benar Xiao Shui? Iya, aku Xiao Shui, maaf kakek, aku terlambat. Ini adalah liontin pusaka keluarga Xie, di atasnya ada restu leluhur ayah. Ini untukmu. Semoga setelah kamu menikah di kota sungai, segala sesuatunya berjalan lancar dan selamat sentosa. Xiao Shui. Selama bertahun-tahun ini, kamu dan ibumu telah menderita. Cucu perempuanku sudah sebesar ini. Pasti sudah banyak menderita. Anak baik. Xiao Shui. Paman. Kakek, paman kalian tenang saja. Mulai sekarang aku ada di sini. Tidak ada yang bisa mengintimidasi keluarga Xie. Ternyata Xie Baihe anak dari pria liar, anak haram. Sepertinya pelajaran tadi belum cukup. Meskipun kau memiliki kemampuan bela diri tinggi, lalu bagaimana? Dulu Xie Baihe memang membunuh anakku, itu fakta. Nyawa dibayar nyawa, itu sudah semestinya. Menurut hukum kota awan, keluarga Xie harus memberi ganti rugi kepada keluarga Li. Jika tidak, kalian semua akan dituduh melindungi. Li Yuanzhou, jangan asal menuduh. Masalah ini sudah diputuskan oleh Dinas Keamanan Kota Awan bahwa keluarga Xie tidak bersalah. Oh, begitu? Dinas Keamanan Kota Awan. Wakil Kepala Dinas datang. Penguasa kota mata-mata melapor Tuan Lingzu sepertinya sedang dalam masalah. Apa? Cepat ikut aku ingin melihat orang macam apa yang berani cari masalah dengan Tuan Lingzu. Dinas Keamanan Kota Awan Wakil Kepala Dinas datang. Kakak ipar, akhirnya Anda datang. Xie Baihe dari keluarga Xie benar telah membunuh putra sulung keluarga Li. Menurut hukum harus dihukum mati. Keluarga Xie bersalah. Kepala Dinas, kasus ini sudah diputuskan belasan tahun lalu, keluarga Xie tidak bersalah. Putusan sebelumnya dibatalkan. Itu karena Xie Baihe tidak menjaga kesopanan wanita yang menyebabkan kematian putra keluarga Li. Menurut hukum itu adalah pembunuhan. Keluarga Xie ikut dihukum.
kakak ipar. Harus untuk keluarga Li saya menegakkan keadilan. Kalian satu kelompok. Serang. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Berani melawan dinas keamanan? Kamu yang seorang wakil kepala dinas keamanan Kota Awan. Wakil kepala dinas yang memegang keadilan satu kota, tugasnya melindungi rakyat, bukan menyalahgunakan hukum untuk kepentingan pribadi, memutuskan kasus dengan begitu sewenang-wenang. Apa kamu keberatan? Tahan saja. Siehong, saya sarankan kamu sadar diri, serahkan Akademi Bela Diri Xie. Kalau tidak, seluruh keluarga Xie akan dipenjara. Meskipun kamu jago bertarung, apa gunanya? Di Kota Awan, kekuasaan adalah kebenaran. Orang yang berkuasa, yang berhak memutuskan. Begitukah? Maka di Kota Awan ini, akulah yang berhak memutuskan. Di Kota Awan ini akulah yang memutuskan. Korupsi menyalahgunakan kekuasaan. Sekarang Kota Awan ternyata suasana seperti ini sudah saatnya dibereskan. Anak ingusan besar mulut, kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak pantas tahu. Kamu hanya perlu tahu. Hari ini saya di sini. Kalian semua jangan berpikir untuk menyentuh satu jari pun dari keluarga Xie, satu jari pun dari keluarga Xie. Ada apa dengan keributan ini? Kepala dinas, bagaimana Anda bisa datang? Gubernur akan segera datang di sekitar untuk menyambut Tuan Ling. Saya sengaja datang untuk menyambut. Tuan Ling datang ke Kota Awan kita. Benar keluarga Xie, kalian ribut seluruh jalan mendengarnya menyinggung Tuan Ling. Kalian keluarga Xie semua akan menanggung akibatnya. Kepala dinas itu wakil kepala dinas menerima suap dari keluarga Li akan menjatuhkan hukuman pada putriku kami baru. Saya sudah dengar seorang wanita tidak menjaga norma, berani melanggar perjanjian pernikahan itu berarti bersalah. Segera serahkan Akademi Bela Diri Xie sebagai ganti rugi ke keluarga Li. Jika tidak, berisik sampai gubernur dan Tuan Ling kalian semua akan dihukum. Siehong, dengar tidak? Segera serahkan Akademi Bela Diri Xie. Kalian ingin melawan Tuan Ling? Kepala keluarga, bagaimana kalau kita serahkan saja Akademi Bela Diri? Kita keluarga Xie tidak bisa melawan Tuan Ling wilayah selatan. Kakek tenang, ada saya. Dinas Keamanan Kota Awan, Kepala Dinas. Bagaimana? Kamu punya keberatan? Baik, mulai sekarang, kamu bukan lagi. Hahaha, nak kau gila. Berani-beraninya mau menghukum kepala dinas kita. Siehong, cucumu ini benar-benar gila. Seorang gadis kecil bicara besar, tidak takut gigi copot. Fei Shui, bagaimana kalau serahkan saja pada kakek? Kakek tenang saja, aku bisa menanganinya. Gadis kecil, kau pikir kau ini pemimpin? Mau memecatku? Sungguh tidak tahu. Tentu aku berhak memecatmu. Kau menyalahgunakan wewenang, tidak bisa membedakan benar, salah membalikan hitam putih, membiarkan bawahanmu. Aku tidak hanya bisa memecatmu, tapi juga membuat kalian di seluruh wilayah selatan tidak punya tempat berteduh. Berani! Kepala dinas kami itu orang kepercayaan penguasa kota. Begitu penguasa kota datang dengan satu kata dari kepala dinas, kalian semua akan dihukum mati oleh penguasa kota. Tangkap mereka semuanya. Tunggu gadis kecil, kau ini siapa? Aku bilang, di Kota Awan ini yang dilihat adalah kekuasaan kedudukan. Bahkan jika yang kau katakan benar, menjatuhkan banyak tuduhan padaku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Tak punya kuasa, kau hanya bisa pasrah padaku. Mengerti? Pada akhirnya kau perempuan. Rambut panjang, pikiran pendek, tidak mengerti dunia pria tinju. Kekuasaan tak satu pun boleh kurang. Mau menghukumku? Tunggu kehidupan berikutnya, hahaha. Lepaskan. Lepaskan. Sudah kubilang. Di Kota Awan ini, akulah yang berkuasa. Aku bilang bisa menghukummu, pasti bisa, Tang Qiceng. Benar atau tidak? Kau benar. Anda benar. Kepala Dinas Keamanan Kota Awan, Wakil Kepala segera diberhentikan dari jabatan, menunggu persidangan. Keluarga Li berkonspirasi dengan musuh luar, dianggap sebagai pengkhianat negara. Dari mana lagi ini? Dasar tidak tahu diri. Bodoh. Kota penguasa kota. Maaf, saya terlambat datang menyelamatkan. Mohon maaf, Tuan Lingzu. Lingzu, dia seorang wanita. Bagaimana bisa menjadi Lingzu?
Selesai, benar-benar selesai. Tang Qisheng, inikah kota awan yang kau kelola? Pemimpin lama menyerahkan kota awan kepadamu untuk diurus, tapi kau malah memelihara orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan dan menikmati keuntungan pribadi, membiarkan bawahan menindas rakyat seperti hama. Tang Qisheng, apa hukumanmu? Pemimpin, tenanglah. Saya segera pergi memeriksa semua departemen di kota awan, membersihkan moral kota awan secara menyeluruh. Semua pejabat korup dan preman akan dibersihkan semua. Ingat, dalam 3 hari aku ingin melihat kota awan yang setara gender dan tidak lagi menindas dengan kekuasaan. Saya tidak akan mengecewakan kepercayaan pemimpin. Bawa pergi. Ampun. Pemimpinan Xie, selamatkan keluarga Xie kami. Kakek, paman, kalian ini ngapain? Cepat bangun, ini membuatku tidak enak. Fei Xue, secara perasaan, hari ini kau yang menyelamatkan seluruh keluarga Xie. Secara logika, sekarang kau adalah pemimpin baru. Prajurit wilayah selatan harus berlutut melihatmu. Kau pantas menerima hormat ini. Kakek dan paman, dalam hati Fei Xue, kalian adalah keluarga yang lebih berharga dari darah. Semua yang kulakukan adalah kewajibanku. Adikku merawat Xiao Xue dengan baik. Fei Xue, di mana ibumu? Xiao Xue. Pak Kakak. Ma, coba lihat siapa yang datang. Anak perempuanku yang bodoh. Pa datang melihatmu, kamu kenapa sakit begini, Xiao He? Kakak datang. Pak Kakak, apa aku sedang bermimpi? Dasar anak bodoh ini, salah Pa tidak pernah datang menjengukmu. Sampai tidak tahu putriku di keluarga Lin menderita begitu banyak ketidakadilan, Pa. Hamba memberi hormat kepada pemimpin. Maaf, Tuan Pemimpin memanggil kami ke sini, ada urusan apa? Pendeta Zong, menurutmu, mengapa sejak zaman dulu kedudukan pria lebih tinggi dari wanita-wanita lahir untuk menikah dan punya anak terbelenggu pernikahan seumur hidup? Sejak kecil, karena aku perempuan didiskriminasi oleh seluruh keluarga, dan ibuku karena melawan perjodohan, dimaki seluruh kota awan sama-sama manusia. Mengapa pria justru memberikan lapisan belenggu di kepala wanita? Ini tidak adil. Pemimpin. Hari ini aku memanggilmu. Ada suatu hal yang perlu kau lakukan. Mengadakan arena pertarungan di wilayah selatan, aku akan menantang semua pria di dunia. Mengubah ketidakadilan ini secara total. Para sesepuh dan saudara sekalian, nama saya Lin Fei Xue, saya seorang wanita yang belajar bela diri sejak kecil. Melihat keadaan dunia yang tidak adil terhadap perempuan sejak lama, hari ini saya mendirikan panggung ini untuk menjadi contoh bagi semua perempuan. Saya ingin menantang semua pria di dunia untuk memberitahu kalian bahwa perempuan tidak hanya bisa tinggal di belakang rumah mengurus suami dan anak. Perempuan bisa berdandan di depan cermin, juga bisa mengenakan baju besi. Saya akan mengubah nasib perempuan biar dunia melihat bahwa kami perempuan tidak kalah dari pria. Wanita ini sombong sekali, berani bermimpi menantang semua pria. Seorang wanita tidak tinggal di rumah dengan tenang menyulam dan menikah keluar untuk mempermalukan diri sendiri. Zaman merosot yin dan yang terbalik sungguh konyol. Saya kenal orang ini. Dia adalah pemimpin baru. Kuil puncak bela diri. Bakatnya cukup tinggi tapi terlalu sombong. Berapa banyak orang hebat di dunia. Dia berani mengatakan menantang semua pria. Ini bukan mimpi. Ayo, kita bertaruh lihat wanita ini. Apakah bisa bertahan di panggung kiri? Pria menang. Kanan, wanita menang. Sudah pasti, jika wanita ini benar-benar bisa mengalahkan semua pria di dunia, saya akan berlutut dan bersujud. Hanya dari popularitas wanita ini sudah pasti kalah. Kami bertaruh pada Lin Fei Xue menang. Ayo Lin Fei Xue, semangat buat perempuan di dunia bangga. Itu Pandu Sakti datang. Wanita ini selesai. Femla datang untuk menantang. Ini Pandu Sakti dari Qingzhou yang bertarung dengan tangan kosong. Dan membunuh harimau itu loh, wanita ini tamat. Lihat saja dia bertangan dan berkaki kecil. Bahkan tidak cukup untuk jadi sela gigi Pandu Sakti. Di tangan Pandu Sakti pasti tidak akan bertahan satu jurus.
Minggir, dasar laki-laki, jangan banyak omong. Ini bukan omongan kosong. Lin Feixue kali ini bakal kena batunya. Benar-benar tidak tahu diri. Pandu Sakti tidak pernah bersikap lembut pada wanita. Di tangannya, kalau tidak mati ya luka parah. Kalian wanita sungguh. Kenapa tidak di rumah saja mengurus anak? Malah cari masalah. Seorang wanita hanya alat untuk melahirkan anak. Hanya semut kecil. Berani menantang laki-laki? Aku beri kamu 3 jurus. Dalam 3 jurus, kalau kamu bisa menjatuhkanku, itu berarti kamu menang. 1 jurus sudah cukup untuk menghadapimu. Ayo serang. Lin Feixue ini terlalu sombong. Berani menantang Pandu Sakti seperti itu. Dia tamat. Berani menantang semua laki-laki di dunia. Aku kagum dengan keberanianmu. Sayangnya, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menantang yang lain. Pedang ini belum pernah terkena darah wanita. Hari ini darahmu akan memelihara pedangku. Pandu Sakti ini mau membunuh dalam 1 jurus. Tidak ada yang bisa menghindari serangan penuh tenaganya. Lin Feixue mau bentrok langsung? Dia gila. Kekuatan seorang wanita mana mungkin bisa mengalahkan Pandu Sakti? Orang yang sebelumnya menahan pedang besar Pandu Sakti, senjatanya langsung patah dan darah berceceran di tempat. Hebat sekali. Pandu Sakti pun tidak bisa mengalahkannya. Sungguh hebat, mana mungkin dia benar-benar mengalahkan Pandu Sakti hanya dengan 1 jurus. Lin Feixue, bagus. Bagus? Aku datang untuk bertanding. Hanya ini, tadi masih berteriak lantang kan, pecundang di tangan wanita. Aku tuan muda, akan bertanding. Bayu tanpa jejak. Saya Bayu tanpa jejak, khusus datang untuk bertanding. Bayu tanpa jejak dijuluki yang terkuat di dunia. Tidak ada wanita yang bisa lepas dari genggamannya pemburu wanita. Bayu tanpa jejak. Benar, saya sendiri. Bayu tanpa jejak ini benar-benar peringkat pertama di wilayah selatan, orang paling sulit dihadapi. Satu gerakan meringan sangat mahir, formasi 5 elemen 8. Trigram pun tak terkalahkan, tidak ada yang bisa menyentuh ujung bajunya. Lin Feixue kali ini mungkin benar-benar akan dijatuhkan dari panggung. Nona kecil, cantik sepertimu harusnya dinikahi oleh pria dan dijaga dengan baik. Setiap hari bertarung sangat kasar. Aku tidak perlu kau campuri. Ayolah, keluarkan jurusmu. Nanti jika kalah olehku jangan menangis ya, kakak akan iba. Gerakan yang sangat cepat. Coba aku lihat bagaimana Lin Feixue menghadapinya. Bayu tanpa jejak, laki-laki sejati, balaskan dendam saudara-saudara kita. Cepat pasang taruhan. Aku pasang, cepat. Hei kalian wanita masih mau pasang Lin Feixue? Aku pakai semua tabunganku untuk Lin Feixue menang. Aku juga pasang Lin Feixue. Wanita-wanita ini benar-benar sekelompok babi bodoh. Kalau Lin Feixue bisa menang, aku akan telanjang di kota sungai. Nona kecil, langkah tanpa bayanganku. Belum ada yang bisa mengalahkannya selain dewa senjata. Apalagi kamu tidak mungkin bisa melihatnya. Aku menang tantangan ini. Aku juga tidak butuh emas 10.000 taelmu. Kalau kamu kalah, ikut aku pulang. Jadi istriku yang kelima, 120 gimana? Feixue, semua ilmu bela diri di dunia ini tidak ada yang tak terkalahkan. Hanya kecepatan yang tak terkalahkan. Ilmu tombak juga sama. Tidak peduli bertemu teknik apapun, jangan panik. Gunakan tombakmu untuk memecahkannya. Ketemu. Banyak bicara. Bayu tanpa jejak. Setiap hari bersenang-senang mempermainkan wanita. Bangga karena tidak pernah ada wanita yang lolos dari genggamannya. Meremehkan wanita, apakah tidak pernah terpikir suatu hari akan kalah di tangan seorang wanita? Bagus, harusnya biarkan mereka laki-laki brengsek itu lihat. Kita wanita juga tidak bisa dianggap remeh. Lin Feixue keren sekali. Lin Feixue hebat sekali, panutan kita.
Siapa lagi yang mau maju? Kamu maju. Aku tidak mau. Kamu maju. Kakak Wang, kamu maju. Gunakan ilmu pedang keluarga Wang. Tidak. Kamu lebih hebat. Kamu maju. Aduh, tidak. Kamu lebih hebat. Kamu maju. Pengecut. Hahaha. Dunia bukan hanya milik laki-laki, juga milik perempuan. Aku, Lin Feixue, sebagai pemimpin wilayah selatan di sini menyatakan, mulai sekarang laki-laki dan perempuan di seluruh wilayah selatan setara sederajat dalam hak perempuan boleh belajar bela diri, boleh belajar membaca, bebas memilih melakukan apapun, tidak lagi terikat oleh siapapun. Baik. 100 tahun setelahnya wilayah selatan muncul banyak pahlawan wanita, dan pejuang wanita wilayah selatan menyambut era keemasan sejati.